kasih karunia bagi kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, salam sejahtera, salam sehat buat kita semuanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali pada hari ini Jumat 16 Juli 2021 kita akan menerima sapaan firman Tuhan sesuai dengan ayat harian Almanak HKBP yang tertulis dalam Poda 15 ayat 3, Amsal 15 ayat 3. Manatap manonggor do mata ni Jehovah tu lihat portibiong, mardida halak na jahat do na denggam marroha. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ada satupun perbuatan atau perkataan kita atau niat yang ada di dalam hati kita yang tidak diketahui oleh Tuhan. Karena Tuhan kita itu adalah maha mengetahui, omniscience, maha kuasa, omnipotens, maha hadir, omnipresent. Kita bisa menyembunyikan perbuatan kita, niat kita dari orang lain, sesama kita, tetapi Tuhan mengetahui, bahkan sampai kedalaman hati kita. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini menjadi satu peringatan bagi kita, bahwa mata Tuhan ada di segala tempat, di setiap waktu mengawasi baik orang jahat maupun orang baik. Dalam Mazmur 139 ayat 2 juga dikatakan, engkau mengetahui apabila aku duduk atau berdiri atau berbaring maupun bangun. Namun dalam satu pihak pemazmur dia berani dikoreksi dengan mengatakan dalam ayat 4-nya 139 ayat 4, selidiki aku, lihat aku, kenallah aku Tuhan. Kalau Bukende 171 dikatakan tadai ma'au sukapi ma dohotorohaku. Maka ayat ini adalah untuk mengajak kita, mengingatkan kita semua siapapun kita, supaya kita berhati-hati di dalam perkataan, terlebih perbuatan kita, dan juga niat dan rencana-rencana hidup kita, supaya kita tetap menjaga hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kemanapun dan dimanapun kita berada, Tuhan melihat kita. Kalau kita lihat misalnya CCTV, yaitu closed circuit television atau webcam sekarang, itu dalam situasi canggih sekarang kita sudah bisa mengetahui kegiatan apa yang dilakukan anak-anak kita di rumah, dari tempat jauh, di kantor-kantor, di gereja. Nah, kalau teknologi canggih itu saja bisa mengintai, apalagi Tuhan. CCTV ada-ada saja situasi atau perbuatan yang tidak bisa terdeteksi, terbatas. Tapi kalau Tuhan, dia berada di mana saja, mengawasi kita, bukan seperti mata-mata, tetapi mau mengingatkan kita, hati-hati dan berjaga-jagalah, dan tetaplah jaga sikap, perbuatan, dan rencana kita agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Alkitab, salah satu murid dari Elisa yang bernama Gehazi ini pernah dengan diam-diam mengambil persembahan di bait Allah. Lalu Tuhan marah dan menghukumnya. Jadi jangan kita katakan Tuhan tidak melihat. Tuhan sangat melihat. Tetapi pengawasan Tuhan kepada kita bukan hanya untuk melihat perbuatan kita, sikap kita, perkataan kita, rencana kita, tetapi pengawasan Tuhan, mata Tuhan mengawasi kita itu mengandung unsur penjagaan dan pemeliharaan. Bahwa dimanapun kita berada, Tuhan menjaga kita dan memelihara kita. Jadi para orang tua yang mungkin berjauhan dengan anak-anaknya karena merantau, karena pendidikan, tidak usah khawatir.
Kita mungkin tidak bisa mengawasi anak kita 24 jam. Tapi Tuhan mengawasi kita 24 jam. Mengawasi anak-anak kita. Tetapi harus tetap kita menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi saudaraku, hari ini melalui ayat ini kita harus tetap berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mengajari kita apa yang mau kita ucapkan, apa yang mau kita lakukan. Biarlah seturut kehendaknya. Yang pasti mata Tuhan terarah kepada orang-orang benar. Tuhan menguatkan kita, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami sudah menerima firman-Mu Tuhan untuk hari ini yang menguatkan kami agar kami tetap menjaga perkataan, perbuatan kami, karena semua akan kami pertanggungjawabkan nantinya. Karena Tuhan melihat kami dimanapun berada, setiap saat, di segala tempat. Oleh karena itu ajari kami Tuhan, agar hidup, perbuatan, perkataan, dan rencana-rencana niat di dalam hati kami seturut kehendak-Mu. Penjagaanmu kepada kami, pengawasanmu itu juga mengandung pemeliharaan kepada kami, supaya kami tidak takut dan cemas di tengah-tengah dunia ini. Tidak takut kalaupun kami berjauhan dengan keluarga kami, anak-anak kami dimanapun berada, karena Tuhan senantiasa setia menjagai dan memelihara. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kuatkan kami semuanya, kuatkan seluruh jemaat-Mu dalam semua pergumulannya. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, terlebih yang isolasi mandiri atau dirawat di rumah sakit karena COVID-19, Tuhan memberikan kesembuhan dan kekuatan. Dalam semua kerinduan kami dan masa depan anak-anak kami yang memulai proses belajar mereka dan studi mereka, Tuhan yang memberikan hikmat. Ampuni dosa kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, dengarkan doa kami ini Tuhan. Amin.